Oke. Muncul nggak? Udah muncul belum ini? Udah. Udah ya? Ada. Ya bentar ya. Oke. Ada. Udah ya. Nah, mari kita mulai. Shalom semuanya. Halo, shalom. Keren. Shalom. Ini kedengeran kan Shalom, suaranya ya? shalom, shalom, shalom. Oh, kedengeran. Dengeran. Oke. Pada malam hari ini saya akan sharing masih tentang tema kesatuan yang bahasa Ibrani-nya henotes, kalau nggak salah bacaannya ya, kalau nggak salah. Nah, mungkin masih sama kayak yang Koanes sharing pada hari Minggu, masih tentang kesatuan. Mungkin sebagai pengingat, Koanes minggu kemarin ngebahas tentang the blessing of unity. Terus Koanes juga membahas tentang latar belakang masalah di Korintus yang panjang itu dengan lengkap Koanes jelasin. Terus ngebahas tentang masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus, kalau nggak salah sampai 11. Situ juga Koanes masukin ayatnya. Terus ngebahas juga tentang kita semua adalah tubuh Kristus. Terus Koanes juga ngebahas tentang tubuh Kristus itu sendiri. Terus membahas tentang eklesia. Tubuh Kristus sama dengan eklesia atau jemaat. Terus ngebahas juga tentang eklesia itu bukan gedung atau bangunan atau organisasi gereja, tapi eklesia adalah orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Nah, sebenarnya masih sama tentang kesatuan, cuma kita membahas tentang yang beda lah, lawan kata dari kesatuan itu perpecahan. Kita baca di 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Perpecahan bahasa Ibrani-nya skisma, kalau nggak salah bacanya ya. Kita lanjut lagi. Nah, makanya dari situ kita malam ini akan membahas dan akan ada pertanyaan tentang apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan di gereja sekarang. Kita mulai poinnya. Poinnya adalah lebih percaya hikmat manusia dibanding hikmat Allah. Dibuka di 1 Korintus 1 ayat 16 sampai 19. Juga keluarga Stefanus, aku akan membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Ayat 17-nya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18-nya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, jadi di zaman yang ini, yang Korintus ini, bahkan di zaman sekarang banyak orang yang menganggap pemberitaan salib atau penderitaan bagi yang mereka yang nggak percaya ya, merupakan hal yang nggak penting atau suatu kebodohan lah. Karena pada dasarnya kan manusia lebih suka dengar yang lembut-lembut, dengar yang
enak-enak aja, yang baik-baik aja, kan nggak mau dengar tentang penderitaan, kesusahan gimana begitu kan, nggak mau dengar, maunya dengarnya yang enak-enaknya aja gitu. Nah, dari situ kita lanjut lagi di 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, bahwa di sini penafsiran firman Tuhan itu bukan datang dari manusia, melainkan datang dari roh atau Allah sendiri. Kita lanjut lagi. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasih. Kita lanjut lagi. Dari Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18-nya, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, jadi di ayat yang tadi yang Yakobus itu, Paulus menasihatkan bagi kita untuk waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang nggak sesuai atau pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan hikmat manusia sendiri, karena itu bisa menimbulkan suatu perpecahan di antara kita. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa tahu, kita bisa belajar bukan cuma menguntungkan pihak yang memberi ajaran yang tidak sesuai, tetapi juga bisa menimbulkan perpecahan. Kenapa menguntungkan di pihak yang memberi ajaran yang tidak sesuai? Karena tadi di Roma ini disebutkan di ayat 18-nya, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus. Jadi orang-orang yang memberikan pengajaran yang sesuai hikmat manusia, bukan hikmat Allah, ya mereka nggak mikirin jemaat-jemaatnya. Jadi jemaatnya mau terima kata-kata yang atau ajaran yang baik, ajaran yang benar, tapi dia malah memberi ajaran yang nggak benar gitu. Dia cuma menyenangkan diri dia sendiri aja. Udah tuh selesai firman, turun, dapat uang, dapat makanan misalnya. Jadi itu yang terjadi, dan itu juga bisa menjadi suatu perpecahan gitu di antara kita jemaatnya. Jadi itu, terus kita lanjut, kita masuk ke apa arti ragi. Ragi itu dalam bahasa Ibrani-nya djomai. Ini di Matius 13 ayat 33, dia memberitahu mereka perumpamaan lain, kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil seorang wanita dan dicampur dengan 3 takar besar tepung sampai seluruh adonan mengembang. Kita lanjut.
Di Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di Matius 16 ayat 11-nya, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksud, aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Di ayat 12-nya, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi itu di sini dijelaskan yang dimaksud Tuhan itu bukan artinya ragi ragi yang adonan itu, tapi ragi yang sesungguhnya itu adalah artinya ajaran. Nah, di sini dibilang kita harus berhati-hati dengan ragi orang Farisi atau ajaran orang Farisi dan Saduki. Kenapa kita harus waspada dengan ajaran orang-orang Farisi dan Saduki ini? Sebab yang mereka ajarkan adalah kemunafikan. Yang ada ayatnya juga. Nah, di Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajarkan pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi, kita lanjut dulu. Jadi, tadi kan menjelaskan bahwa ragi itu adalah ajaran. Jadi, kita juga harus, kalau sekarang kita harus hati-hati terhadap orang yang seperti orang Farisi dan Saduki yang ada sekarang, yang cuma bisa mengajarkan suatu kemunafikan atau yang sesuai hikmat mereka sendiri, bukan hikmat dari Allah. Nah, ada lagi di 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi atau ajaran yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8-nya, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, di situ dibilang sukacita bukan dengan ajaran lama atau ajaran yang buruk atau jahat, tetapi ajaran dengan kemurnian atau kebenaran. Nah, kesimpulan dari 1 Korintus 11 ayat 18 sampai 19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19-nya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nantinya siapa di antara kamu yang tahan uji. Jadi perpecahan itu di suatu organisasi atau misalnya di gereja itu memang pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menanggapinya dan soal siapa yang bertahan sampai akhir atau sampai selesai. Dan terima kasih. Mungkin itu aja dari sharing firman pada malam hari ini yang saya bawakan. Mungkin ada tambahan atau ada yang mau bertanya? Bagaimana yang lain? Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya sama Ko Renhat? Silakan langsung, mumpung masih ada orangnya di sini. Wah, kalau saya udah nggak ada gimana tuh? Ada yang bingung? Nggak apa-apa, belajar bertanggung jawab terhadap materi yang dibawakan. Ya, bagaimana teman-teman? Yo, mau tanya tentang ragi, silahkan. Mau tentang ajaran, ya silahkan. Yo, siapa aja? Kok Eban gimana Kok Eban? Dari saya ya nggak ada. Oh, itu sesama temen tuh, makanya nggak mau nanya.
Nah, ya, dari siapa? Bianca atau Kenzo, Elvina, Christopher, Gibi, Patricia, Aurel, Grace, Koko Stefan, Koko Filbert, Koko Ferdi, Koko Anes, Kakak Lita. Siapa yang mau bertanya? Enggak, Ren, makasih udah cukup. Nah, itu sesama sahabat, tidak boleh mendahului itu. Saya nanya ke lain nih, ayo. Kenzo, Bianca, Anas, Elvina. itu Aku Anas sih main. yes. Itu Anas main. Itu Anas Aku main sih tuh. yes. Aku sih Itu tuh yes. Anas Aku lagi main yes tuh. apa, Anes? Maksudnya yes, nggak ada pertanyaan gitu loh. Nah, itu Aduh, Twitter. lagi nggak ngerti itu. Astaga. Ini emang Koko Anus ini emang suka ini. Bagaimana teman-teman? Atau tadi ada Datingan. yang nge-lag? Ada yang lagi nge-lag gak tadi? Siapa tahu ketinggalan gitu. Ada yang baru masuk atau gimana? Lita katanya ada pertanyaan, Lita cuman nggak mau buka itu aja suara. Orang lagi makan, parah Nas, nggak begitu. Oh, Filia Aurel. Ah, pilih ya, mana? Filia Aurel, ada pertanyaan kah? Oh, ya Aurel. Tidak kok, terima kasih kok. Oke, Filia Aurel kelas berapa ya kamu ya? Kelas 7 kok. Kelas 7. Berarti Kelas 2 SMP ya? Atau SMP. 1 SMP tuh kok. kan, 1 salah kan SMP. saya. 1 SMP. Aduh. satu Bapak. Santai dong Nas. Makanya pas sekolah jangan lengkap langsung kelas 9, Pak. Iya. Saking pintarnya Bapak ini. Saya duduk di bangku sekolahannya sebentar sekali soalnya. Jadi Ya, lupa. Langsung lompat lulus dia. langsung profesor Bapak ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya selesai dong berarti dong ya. Koko tambahin. Gimana? Patricia kelas berapa? 2 SMA ya? 1 kok. 1 satu. SMA. 1 SMA sama kayak Vina dong berarti ya. Betul. Ini Christopher gede atau Christopher yang kecil ya? Christopher. Nah, udah Halo. keluar. Halo Christopher. Oh iya, Udah keluar dia. karena jaringan mungkin ya kali ya. Iya. Tapi itu Christopher itu kok yang gede. Oh, Jembatan 5. Ya. Oke, Gibi nggak ada suaranya nih. Halo Giboy. Ini kalau nggak ada suaranya ke Grace aja. Bentar doang kan itu deket. Iya. Itu Gibi bisa mikir dibuka tapi nggak ada suara tuh. Iya nih. Gimana nih kalau nggak ada pertanyaan selesai nih, kalau anggap nih. Halo. Nah, tuh ada Ya, tuh. tuh halo. Gimana Gibi? Ada pertanyaan kah buat Koko Renhat? Nggak ada kok. Nggak ada. Berarti selesai nih. Kalau Anes tambahkan, silakan. Waktu dan tempat. Ke WC. Oh. Gimana? Ada pertanyaan kah? Ayo, Koko pasti yakin kalian masih bingung semua. Kok apa hubungannya perpecahan dengan ajaran dan ragi? Pasti begitu. Kenapa Bingung, sih? cuman nggak bingung mau nanya apa kok. Yakin nggak bingung? Bingung, cuman bingung mau nanya apa. Oke, bingung tapi bingung mau nanya apa. Yuk tanya aja apa kek ragi kek tanya ajaran kek apa hubungannya Ya perpecahan. kalau Ragi tadi kan udah dijelasin di situ. Jadi kayak gimana ya? Oke, gini deh. Nggak perlu ditanya itu kalau Ragi kayak gitu. Ayo berarti kalau tanya ragi itu sesuatu yang positif atau negatif? Nah itu pertanyaannya. Ragi tergantung kok. Tergantung Tergantung yang kok. bawain. Oh, Iya. tidak. Tergantung. Kalau buat singkong, buat tempe positif. Nah, Kalau buat pastry berbau ragi juga berbau positif. ajaran negatif, soalnya bercampur. Ini kita Ajaran kan yang murni hanyalah firman Tuhan. ini Jangan kita sampai lagi bercampur. ini kita ngomongin firman Tuhan bukan talas sama singkong ya Pak. Ini firman Tuhan Pak. Saya sebagai anak hospitality merasa sedih dengar Ragi itu. Ragi tahu ya adik-adik buat apa ya ragi itu ya? Buat kue adonan supaya ngembang itu ragi. Pengembang adonan. Iya. Jadi ragi itu sesuatu yang positif atau negatif bagi bangsa Israel. Negatif. Alasannya?
Ya bercampur dengan ajaran yang tadi Renhat sebut Iya. kan. Bercampur dengan Farisi dan Iya. Saduki itu. Oke, itu perjanjian baru. Perjanjian lama Wait. Bentar. itu ajaran kemunafikan orang Farisi, ahli Taurat. Oke, diterima. Perjanjian lama bagaimana bangsa Israel memandang itu ragi di perjanjian lama? Anas Gabe udah balik dari WC. Oke, oke. Ya, mau kok kasih waktu 2 jam untuk nyari, nggak apa-apa. Bentar ya, bentar. Oke ya, kita Eren. sekali lagi di sini kita semua untuk supaya semakin pintar, dewasa dan bertumbuh ke arah Kristus. Dan kita harus memandang firman Tuhan bukan yang gampang firman Tuhan mah kecil. Firman Tuhan itu susah. Mungkin bagi Anes dulu kecil. Gampang. 10 menit juga jadi. Poinnya nomor 1, 2, 3. Sekarang, Oh saya. puasa main gamenya. Bisa-bisa. Udah puasa. Ya, sekali lagi kita semua bersyukur lah ya. Bisa belajar firman Tuhan. Firman mengartikan firman. Kenapa? Karena semua sudah tertulis. Sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan memakai 40 orang yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama dan menghasilkan firman Tuhan. Dan itu semua perkataan Tuhan semua. Beda ya dengan toko sebelah ya. Kalau toko sebelah cuma 1. Dia doang yang tahu sama Tuhan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya selesai nih berarti nih. Renat juga mungkin butuh waktu untuk mencarinya di perjanjian lama. Betul. Oke, Grace gimana? Mengerti Grace? Giboy? Kenzo? Ngerti. Grace kelas berapa sih? Kelas 6. Kelas 6. Tadi firman Tuhan dari Korenhat, ngerti Grace? Nggak bingung? Enggak. Yakin ya? Nggak bingung ya? Oke. Oke, good job. Kenzo, bingungkah dengan materi atau firman Tuhan renungan dari Korenhat? Kenzo? Tidak kok. Kamu kelas berapa sih, Kenzo? Kelas SMP 1 kok. Oh, kelas SMP 1 ya. Nah, kamu di sekolah itu sering bertanya jawab tentang agama Kristen kah? Sering sih kok, cuman dikasih tugasnya, dijelasin materi firman Tuhannya apa, udah kerjain. Oh gitu, iya soalnya kemarin kan waktu itu kamu sempat bertanya kan, maksudnya 666 itu kan nggak ada hubungannya kok dengan Cipo, itu pertanyaan anak kuliahan loh. Lah maksudnya itu kamu dapat pertanyaan itu dari mana? Dari temen kok, soalnya mereka percaya kalau 66 itu chip, terus bisa aja vaksin itu dimasukin chip 66 gitu. Oh gitu, oke. Iya luar biasa sekali ya pembahasan topik kamu dan teman-teman kamu ya. Itu cukup dalam soalnya. Kebanyakan nonton TikTok mereka kok. Banyak kan TikTok ya. Oke. Oke. Siapa lagi di sini yang masih kelas 6? Aurel tadi kelas 1 ya. Oke, Bianca, gimana Bianca? Mengertikah yang dijelaskan oleh Korenhat? Ngerti kok. Bianca kelas berapa sih kamu? 7.
Nah, ini berarti kelas 1 SMP. 1 SMP ya, Bianca, betul? Iya kok. Bingung nggak sama yang dijelasin sama Ko Renhat? Kalau bingung nanti diomelin aja Bianca, Ko Renhatnya. Nggak bingung kok. Nggak bingung ya? Apa poinnya dari Ko Renhat malam ini? Ayo. Sorry kok putus-putus. Oke. Poinnya apa dari Ko Renhat malam ini? Apa yang kamu tangkap? Apa yang kamu dapat poinnya malam hari ini? Gimana, Bianca? Bingung mengungkapkannya? Oke. Nanti yang Koko sebutkan namanya tetap tinggal di Zoom ya. Yang lain boleh live nanti setelah doa. Nanti yang tetap tinggal di Zoom, kita akan melanjutkan tema yang kita bahas malam ini. Karena gini, ini kan teman-teman kita, adik-adik kita nih masih ada yang kelas 6 nih. Takutnya kalau Koko share materi yang lebih dalam, takutnya mereka nggak ngerti semua. Paling tidak nanti sebelum tutup doa, Koko kan menyimpulkan apa yang menjadi garis besar dari apa yang dibawakan oleh Ko Renhat malam ini. Supaya mereka yang kelas 6, kelas 1 SMP, mereka mengerti dan memahami. Jadi nggak pusing, karena materi setelah ini lebih dalam soalnya. Kasihan juga bagi mereka yang ya baru kelas 6, mungkin takutnya nanti belum nangkep atau bagaimana. Oke, nggak apa-apa ya, nanti Koko jelasin sekalian nih. Untuk anak yang kelas 6 dan 1 SMP, bagi nama-nama yang saya sebutkan atau Koko sebutkan, nanti tetap tinggal, jangan leave. Koko ingatkan sekali lagi, nama-nama yang Koko sebutkan setelah ini jangan leave, tetap tinggal di Zoom. Berarti yang Koko tidak sebutkan boleh leave. Kita ketemu di hari Minggu di ibadah gym ya, adik-adik ya. Sekali lagi, Satu SMP kok. Ya. Kamu tidak akan saya sebutkan namanya ya. Kalau diamlah. Oke. Nama yang Koko sebutkan tetap stay ya di Zoom ya. Eben, Ferdinand, Filbert, Filbert, Lita, Patricia, Renhat, dan Stephen Lim. Ulang ya. Anes Gabe, Eben, Ferdinand, Filbert, Lita, Patricia, kamu kan kalau udah kelas 1 SMA ya. Oke, Renhat, Stephen Lim. Ada lagi yang kelas 1 SMA yang kok nggak sebutin? Siapa lagi? Kayak tadi masih ada satu yang kelas 1 SMA gitu. Aku kok. Elvina, oke, berarti Elvina tetap tinggal karena kamu udah 1 SMA, udah dewasa, udah cukup bisa mengerti nanti. Oke, lainnya nanti boleh leave. Nanti kita ketemu di hari Minggu mendatang ya. Nanti Koko jelasin dulu nih sebelum leave ya. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini yang Koko Renhat bawakan adalah supaya kita semua satu. Kalau tidak mau terjadi perpecahan, kita harus setia kepada apa yang Yesus ajarkan, bukan ajaran manusia. Kenapa? Karena ajaran manusia sudah bercampur dengan ragi, dengan hikmat manusianya. Makanya ketika seseorang menggunakan hikmat manusianya, firman Tuhan artinya jadi beda-beda. Karena dia sembarang mengartikannya. Ikut Yesus kaya, ikut Yesus diberkati, percaya saja, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau nggak kesampaian bagaimana? Kecewa kan jadinya. Jadi sekali lagi, Yesus sendiri mengatakan bahwa ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Itu artinya Yesus mau ajarkanlah setiap murid-muridku, domba-dombaku dengan apa yang aku ajarkan. Sebab Yesuslah batu karang itu.
Yesuslah juru selamat itu. Dan kita harus mengerti, memahami betul bahwa ajaran Yesus itu ajaran yang sangat-sangat luar biasa untuk supaya kita semakin serupa dengan Dia. Kalau ajaran manusia itu membuat kita akan menjadi serupa dengan dunia. Itu bedanya ya, adik-adik semua. Ini kelas 6 dan 1 SMP. Jadi itu yang Koko Renat bawain pada malam hari ini, 2 poin aja. Yang pertama, kita harus setia kepada ajaran Yesus Kristus, karena ajaran Yesus Kristus akan membuat hidupmu menjadi serupa dengan Yesus. Roma 12 ayat 2. Sehingga engkau tidak serupa dengan dunia ini, tetapi engkau diperbaharui. Sehingga engkau dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan, apa yang kudus yang berkenan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kamu atau adik-adik jangan terjebak atau terpengaruh kepada ajaran manusia, yaitu sudah bercampur dengan ragi tadi. Ikut Yesus diberkati, kalau enggak gereja berdosa. Nah, itu hati-hati adik-adik ya. Sekali lagi, firman Tuhan ngomong kayak begitu enggak? Kalau enggak ngomong, berarti itu perkataan manusia. Dan tidak usah diikutin. Kita yang harus mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus, bukan ajaran manusia. Itu yang poin nomor 2. Begitu ya, Bianca kira-kira buat Grace, Bianca, Gibi. Ngerti ya, Kenzo? 2 poin aja, nggak usah banyak-banyak. Oke? Panas. Ya? Kita nggak apa-apa kan kalau nggak ke gereja? Emang ada yang bilang nggak gereja dosa? Enggak. Minggu kemarin Koko udah jelasin kan gereja itu siapa? Eklesia itu siapa? Eklesia itu kita kan, Kenzo. Kamu masih ingat? Minggu kemarin pas tubuh Kristus. Koko ajarin. Gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Siapa orangnya? Yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Jadi gereja bukanlah gedung. Dan Koko ingatin buat adik-adik sekalian, gereja adalah kita, bukan bangunan. Sebab pada abad ke-1 sampai abad ke-4, gereja belum ada. Semua beribadah di bawah tanah. Mereka kalau ketahuan mengajar atau bercerita tentang Tuhan Yesus, ditangkap sama Saulus tuh dulu. Dan para pasukannya. Mereka mengalami penganiayaan ketika mengikut Tuhan. Dianggap sekte. Nah, gereja itu baru ada setelah masa penganiayaan itu selesai pada abad ke-4 ke atas lah. Makanya gereja besar-besar dibangun di Perancis, di Jerman, di Turki, dan lain sebagainya. Itu gereja baru ada. Nah, kalau semisalnya ada seseorang yang mengatakan, kalau nggak gereja dosa lu. Adik-adik, kita harus berpikir lebih pintar daripada dia. Oke? Tolong sebutkan atau jelaskan pada saya ayatnya di mana kalau nggak gereja itu dosa. Wong kita udah nggak ke gereja itu setahun loh. Online loh. Itu kita nggak menginjakan kaki ke gereja loh. Jadi kita semua berdosa nih. 2 tahun. Nah, berarti Tuhan kasih COVID nih ya. Nih, pakai bahasa Koko nih. Tuhan kasih kita COVID supaya kita jadi orang berdosa, jadi nggak ke gereja. Nah loh. Kalau dibilang kalau nggak gereja dosa tuh. Sekali lagi gereja bukanlah gedung, bukan bangunan. Yesus bilang loh sebelum disalib, tidak ada satupun yang akan nanti dibangun dan tersusun rapi. Aku akan merubuhkannya pada hari yang ketiga. Ingat Kenzo, Tuhan bilang kayak gitu. Dan betul, pada hari yang ketiga tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Artinya apa? Engkau bebas datang kepada Tuhan kapan dan dimanapun, kapan saja. Makanya Yohanes pasal 4 ayat 24. Barang siapa menyembah Allah, kalau engkau mau menjadi penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu ayatnya. Kok nggak pernah baca tuh. Jadilah penyembah yang benar yang menyembah Tuhan di dalam gereja. Gak ada. Ayatnya nggak ada. Ayatnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke Kenzo, sekali lagi hati-hati, makanya itu dia ajakan manusia. Kalau ada yang bilang
Nggak gereja dosa. Lah, apakah yang ke gereja itu semua orang suci yang nggak ada dosanya? Tetap aja kelakuannya lebih parah daripada yang nggak ke gereja. Ayo, Kenzo, ya kan? Jadi belum tentu. Betul ya, Kenzo ya? Sudah cukup menjawab pertanyaanmu? Oke kok. Oke ya? Oke, Rena tutup dalam doa. Selain tadi yang namanya Koko sebutkan, boleh live ya. Nanti boleh pergi. Kita ketemu lagi di hari Minggu di ibadah Oke, gym ya. kok. Oke, Renat doa dulu. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama Komsel pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menyatukan kami untuk mengikuti Komsel pada malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Semoga apa yang di-sharingkan pada malam hari ini dapat kami mengerti, pahami, dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, terima kasih buat Gibi, buat Grace, buat Terima kasih. Kenzo, buat Terima kasih Filia, semua. Saurel, see you until Sunday. Terima kasih. Kok Vina, kan Patrice, Gibi satu SMP kok. Satu SMA. SMA. Oh, Gibi satu SMA ya? Iya. Dia. Oh, sudah berarti kok lupa. Kenapa tadi dia nggak bilang? Gibi tetap stay berarti satu SMA. Gibi tetap stay ya. Halo Gibi, tetap stay ya. Ayo, kamu mau kabur ya, Gibi? Oke, berarti I Grace, can see you. see you until Sunday. Terima kasih Grace. semua. Bianca until Sunday. See you. Terima kasih. See you hari Minggu. Saya masih SD lagi. Aduh. Sudah ya. Ini yang tinggal kelas 1 SMA Ya. semua ya. Berarti Filia nih. Oke, udah ya. Aku SMP kok. Ya adik-adik ya, tenang aja ya, Nak. Saya baru Oke, Dek. 17 tahun kemarin. Karis nggak ikut ya kayaknya ya? Iya ya. Lah iya. Iya, baru nyadar Karis gak ada. Mungkin sama Benar, Rahel kali kayaknya ya. Waduh. Ah, Lagi komsel. Komsel apa tuh? Sama Semalam dia Rahel. bilang apa, Bet? Hari ini Komsel. Hari ini nggak ada ketemu. Hari ini ada Nggak bisa gym, ada gym, Ada gym, ada Komsel. ada komsel, ada Orangnya gym, ada kemana komsel. nih? Oh, kan ada komsel. Oke ya, Loh, kita kok hilang? kita lanjutkan ya. Cici Lita, are you with me? Masih bersama dengan saya? Halo Lita. Hilang suara. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya, berarti kau anggap yang masih di sini kalian orang dewasa semua. Benar nggak apa kata Koko tadi barusan? Halo. Ya, oke Lid. Benar nggak? Ada apa? Betul. Saya Betul setuju kan? banget kok. Saya setuju banget. Betul. Betul kan? Dari mana nggak gereja dosa? Wong yang ke gereja aja masih melakukan dosa kok. Benar banget Betul. kok. Nggak ada jaminan ke gereja itu jadi apa ya orang semua kembali hubungan kita sama Tuhan setiap hari dan dimanapun. Banyak kan pakai topeng kok ke gereja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah munafik lah. Percuma mereka beribadah kepadaku, bibir mereka memuliakan aku, tapi hati mereka jauh daripadaku. Nah lo, kalau Tuhan ngomong kayak gitu gimana? Nah, lo. Oke ya, kau langsung sharein aja tanpa banyak cakap. Udah. Siapa tuh suaranya? Men Perdi nggak buka kamera. Kan lagi di rumah sejahtera. Oh iya. Masih nggak paham loh Anas. Oh iya. Lupa. Astaga. Gak pinter-pinter. Nggak pinter-pinter. Gak berkembang. Oke ya. Kemarin kita berhenti sampai di sini. Sebelum membahas lebih jauh tentang the blessing of unity, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang perpecahan yang sering terjadi sehingga sulit bersatu, apalagi sehati dan sepikir. Ya sekali lagi nggak usah muluk-muluk lah untuk bisa sampai di titik unity lah. Ini dulu diberesin. Itu yang betul. Semua muluk-muluk mau unity. Toh masih ada ini. Sama Sami Mawon, kamu juga bohong. Nggak akan terjadi namanya bersatu, apalagi sehati dan sepikir. Orang demennya pecah kok. Oke? Perpecahan membuat kehancuran. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. LAI menerjemahkan itu kata besarlah. Tapi kalau dari bahasa aslinya itu makin apa ya? Makin kehancuran itu semakin
ya tidak bisa diukur lah. Perpecahan, kehancuran itu makin koyak, makin gede. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya. Ini kata firman Tuhan, sekali lagi. Orang berlomba-lomba untuk nambel. Kan begitu kan di gereja, nambel. Oh, dengan undang. Tambel aja. Supaya nggak hancur, undang pendeta terkenal, undang yang jago ngomong, bikin KKR, bikin acara ini A, B, dan C. Kenyataannya makin besarlah koyaknya. Saya bukan meledek, tapi firman Tuhan bilang begitu. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kalau engkau udah tahu penyakitmu dari lama itu seperti apa, ya, engkau harus ganti supaya nggak makin hancur. Engkau harus ubah. Apa yang diubah? Ya ajarannya, sistemnya. Ya, suatu bank kalau dia mau semakin besar, kalau dia mau menjadi yang perusahaan yang ternama, dia harus ngapain? Ubah sistemnya. Dia harus pakai sistem yang luar biasa canggih supaya apa? Tidak terjadi perpecahan. Itu contoh simpelnya. Berapa banyak gereja yang mau ubah dan merubah sistemnya? Oke, lanjut. Perpecahan terjadi karena banyaknya pengajaran yang berbeda-beda. Bayangin aja berapa banyak gereja di Indonesia, mulai dari, kau usah jauh-jauh, Poris ketika keluar dari Betani, belok kanan, udah ketemu gereja. Belok kiri, ketemu lagi gereja. Belum lagi berapa banyak pengajaran. Oh, dibaptis, yang betul adalah selam. Baptis yang salah adalah percik. Waduh. Itu baru satu. Kedua, yang ini harus wajib persepuluhan, yang ini kagak. Oh, yang ini percaya sama Basaro, yang ini kagak. Yang betul yang mana jadinya? Enggak salah firman Tuhan bilang, perpecahan terjadi karena banyaknya pengajaran yang berbeda-beda. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan tuh ya, ajaran didaskontes yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Didaskalias, ajarkan, ini kata kerja. Didaskalias ialah perintah manusia. Yang tadi Koko bilang, semua mereka lakukan itu perintah manusia. Akhirnya apa? Mereka merasa bersalah kalau nggak datang ke gereja. Merasa berdosa nggak datang ke gereja. Merasa bersalah ketika nggak ngasih persepuluhan. Merasa berdosa. Merasa merampok dan menipu Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya nggak heran Tuhan bilang, percuma mereka beribadah kepada aku. Sedangkan ajaran yang mereka dengerin, yang mereka lakukan, perintah manusia mereka ikutin. Perintah Tuhan, mereka abaikan. Lebih senang ngikutin perintah manusia. Kenapa? Karena dapat berkatnya, dapat sesuatu yang wow. Kalau ikut Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Karena kenapa? Beda-beda dan menyebabkan perpecahan karena ajaran manusia sudah bercampur dengan ragi yang tadi Renat sudah bahas. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran tuh ya. Didaken orang Farisi dan Saduki. Kenapa nih? Zume, bahasa aslinya itu zume. Ragi adalah sesuatu yang tidak baik bagi Israel, negatif. Kenapa dikatakan tidak baik atau negatif? Kita lihat ya di Perjanjian Lama, Exodus 12 ayat 15. Ini ketetapan bagi bangsa Israel ya, ketika merayakan hari besarnya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya
pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi seor dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, orang itu harus apa? Dilenyapkan dari antara Israel. Bayangin aja loh, ini tegas banget firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Hari pertama aja engkau makan, bahkan engkau nekat sampai makan pada hari yang ketujuh, engkau harus dilenyapkan. Kenapa? Karena ragi itu tidak baik bagi bangsa Israel. Itu sesuatu yang negatif, bukan yang baik. Dan Tuhan menyuruh buang segala ragi dari rumah. Kamu harus pisahkan. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada apa? Ragi, seor dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Sekali lagi, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel supaya tidak boleh ada ragi sedikit pun dalam rumahmu. Sedikit ragi menghamirkan adonan. Sedikit ragi kalau kamu pakai dalam kue, itu ngembangnya luar biasa. Bahkan ketika mereka mempersembahkan korban persembahan pun kepada Allah, tidak boleh dicampur dengan ragi. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban apian bagi Tuhan. Jangan terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya dari daging dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang. Pada hari pertama janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Ingat, ditegaskan kembali, janganlah terdapat ragi padamu di seluruh daerahmu. Dan ketika kalian masih ingat mungkin cerita Abraham kedatangan 3 tamu istimewanya ya, yang mengabarkan bahwa dia akan mempunyai anak. Abraham bilang sama istrinya, engkau persembahkanlah roti tepung yang terbaik tanpa ragi kepada tamuku ini, tamu istimewaku ini. Jadi mereka tahu, mereka sudah tahu konsepnya bahwa Tuhan melarang ada ragi di dalam rumah mereka. Kita harus waspada, untuk itu kita harus waspada. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini juga sama ya di Markus 8 ayat 15. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ingat, Herodes waktu itu ketika bicara berkata kepada orang Majus, kau selidikilah, telitilah bintang yang besar itu. Kalau engkau sudah ketemu, kasih tahu aku akan datang untuk menyembah bayi itu. Kenyataannya bohong. Dari mana ketahuan bohongnya? Ketika orang Majus itu sampai dan dia merasa dibohongi, dia marah, dia kesel, lalu dia mengeluarkan perintah titah untuk membunuh semua bayi-bayi yang berumur di bawah 2 tahun. Luar biasa loh. Itu ragi, itu kemunafikan. Tidak sesuai dengan apa ya? Ya hatinya lah, mungkin dia ngucapin A, tapi sebenarnya dia mau B. Itu ragi, kemunafikan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah. Kalau firman Tuhan udah bilang waspada dan berjaga-jaga, itu artinya kita dikasih warning, peringatan sama Tuhan untuk apa? Waspada. Supaya apa? Jangan terjebak, tertipu, terpengaruh oleh apa? Kemunafikan orang Farisi. Mereka ahli kitab, mereka ahli Taurat. Mereka ngajarin kitab suci, tapi mereka nggak melakukannya. Makanya Yesus bilang, waspadalah terhadap ragi zume, yaitu kemunafikan orang Farisi. Karena mereka munafik.
Sedikit ragi saja akan membuat seluruh ajaran menjadi berbeda. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Kita harus membuang semua ragi, yaitu ajaran manusia, kemunafikan. Orang yang mengajarkan motivasi di gereja, itu dia cuma bisa cuap-cuap, belum tentu dia melakukannya. Itu motivasi. Apalagi ajaran yang memanipulasi, menipu. Lebih-lebih. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan diberkati dan kaya melimpah. Nah, itu manipulasi. Hati-hati. Kita waspada, harus berjaga-jaga terhadap ajaran manusia seperti itu. Karena Yesus nggak ngomong begitu masalahnya. Dia ubah perkataan Yesus dengan kehendaknya sendiri, pikirannya sendiri. Makanya nggak heran. Banyak orang yang tadinya ikut Tuhan sungguh-sungguh, jadinya kecewa. Saya nggak diberkatin, kata ikut Tuhan, hidupnya enak. Dapat berkatnya melimpah dan lain sebagainya. Kenyataannya berbeda. Bohong semua. Nah, akhirnya terucap kan dari mulutnya. Itu efek yang ditimbulkan kalau kalian semua nggak waspada dan berjaga-jaga terhadap ajaran manusia. Kalian akan mudah tertipu dan diombang-ambingkan oleh pengajaran tersebut. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kamu sudah dibersihkan oleh firman-Ku. Setiap orang yang sudah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kamu sudah dibersihkan oleh firman kebenaran itu, sudah dimerdekakan oleh firman kebenaran itu, sudah diselamatkan dari firman kebenaran itu. Makanya kamu harus buang ragi yang lama itu. Supaya apa? Tidak ada lagi dalam hidupmu. Buang segala ragi dalam hidupmu. Kalau engkau masih menyimpannya atau engkau masih mengajarkan ragi kepada teman-temanmu, itu sama saja engkau sedang mengajarkan sesuatu hal yang munafik kepada mereka. Dan engkau bukan mengajarkan ajaran Kristus, engkau ajaran manusia jadinya. Ingat sekali lagi, firman Tuhan bilang kepada kita untuk kita membuang setiap ragi yang lama. Buang segala racun yang lama yang kau sudah dapat dimanapun yang engkau tahu lah. Buang itu semua, jangan ada padamu dalam hidupmu lagi. Karena kenapa? Engkau sudah tidak beragi. Engkau sudah dibersihkan. Engkau sudah dikuduskan. Engkau sudah ditebus oleh darah anak domba. Supaya engkau tidak beragi lagi. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Tuh kan, firman Tuhan nggak kemana-mana. Engkau sudah dikuduskan. Setiap orang yang mengenal aku, mengenal kebenaran, dia akan dimerdekakan hidupnya. Dan kalau engkau sudah merdeka, engkau benar-benar muridku. Engkau sudah bersih, Yohanes 15 ayat bilang. Engkau sudah dibersihkan oleh firman-Ku. Itulah sebabnya setiap kalian yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kalian sudah tidak beragi. Jadi jangan sampai hari ini jangan sampai ada ragi, sedikit ragi pun dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi orang yang benar-benar merdeka, terbebas dari segala macam ragi, kemunafikan. Ajaran manusia itu menimbulkan perpecahan dan batu sandungan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran didaken yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Kalau LAI menerjemahkan godaan, tetapi bahasa aslinya itu menyebabkan batu sandungan. Supaya engkau tersandung, terjungkal, engkau terjatuh. Nah, itu jadi batu sandungan akhirnya. Itu jadi akhirnya kan ya itu menghakimi, ngomongin orang di belakang, ngomong kata kasar dan lain sebagainya. Ya terjadi batu sandungan. Akhirnya apa? Perpecahan terjadi. Hindarilah mereka. Kau harus menghindari mereka semua, orang-orang model macam begitu. Kenapa? Kita harus waspada. Tuh, waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Kenapa? Karena menimbulkan perpecahan.
Mereka nggak ngerti firman, mereka nggak ngerti kebenaran. Hindari mereka. Kalau kau mau bersatu, kalau mau melihat persatuan terjadi, kau harus waspada terhadap mereka-mereka ini. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuh. Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri untuk kepentingan tujuan mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, yang manis-manis tuh ya, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus datang ke gereja, ketika banyak memberi, ketika apa yang kau tabur itu yang kamu tuai. Udah kasih semuanya sampai miskin. Demi apa? Melayani perut mereka doang. Demi keuntungan mereka semua. Tidak melayani Kristus. Carinya cari duit. Yang kasihan siapa? Domba-domba Yesus. Udah ditipu, dibuat jadi miskin, dan lain sebagainya. Dengan apa? Kata-kata yang manis-manis. Nggak pernah kan kalian temukan di gereja ada orang bilang, saya minta maaf kalau selama ini ajaran saya adalah ajaran yang menipu, ajaran yang berbohong kepada kalian semua. Saya membikinnya dengan kalimat saya sendiri. Ada nggak begitu? 1 banding 1 juta orang. Kalau ada yang begitu, sangat percaya. Kalau dia gentle, nggak akan pernah ada kalian temukan. Semuanya dibungkus rapat-rapat dengan kata-kata yang manis. Percayalah teman-teman semua, saudaraku. Kalau kalian setia nih datang ibadah nih di tempat ini, kalian akan melihat terobosan terjadi dalam hidup kalian. Kalian akan sukses, berhasil. Nyatanya, kalau nggak berhasil gimana? Kalau belum sukses gimana? Apa yang salah? Kurang iman? Atau nggak rajin datang ke gerejanya? Atau gimana? Ingat ya, sekali lagi teman-teman, hindarilah mereka. Mereka adalah orang yang tidak melayani Kristus. Mereka melayani untuk perut mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri. Hati-hati, hindarilah mereka. Yesus berkata kepada murid, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tenang aja, sabar aja. Sekarang belum. Penghakiman belum terjadi. Penghakiman terjadi ketika Tuhan nanti datang yang 2 kali. Dia akan menghakimi, dia akan menjadi hakimnya. Orang akan dihukum sesuai dengan, setimpal dengan perbuatannya. Saat ini belum, sabar aja. Nanti hukuman sudah menanti depan mereka. Celakalah orang yang mengadakan, yang melakukannya, yang membuat domba-domba Yesus menjadi tersesat. Tenang aja, tunggu tanggal mainnya. Hukumannya sudah menanti bagi mereka semua. Nih, hukuman apa nih? Nih, masuk ke perapian dan menyala untuk kategori orang yang seperti ini nih. Tidak melayani Kristus tapi melayani perut mereka sendiri. Itu hukuman yang menanti. Ajaran lain akan membuat orang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Tuh. Kalau kalian setia kepada Tuhan dengan beribadah, kalian akan diberkati melimpah. Terobosan terjadi. Bulan depan Tuhan akan datangkan banyak customer kepada saudara. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan, gesekan. Ini bahasa aslinya gesekan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tuh. Ibadah udah kayak money laundry jadinya. Kasih persepuluhan, kasih persembahan, berkatnya melimpah. Nggak kasih, nggak diberkatin. Waduh, gawat banget loh itu. Itu gawat banget loh. Udah kayak dagang. Gereja jadinya kayak dagang. Hati-hati, hindarilah orang seperti itu kalau yang menganggap ibadah suatu sumber keuntungan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ibadah disertai dengan rasa cukup. Itu yang berarti Paulus bilang. Ibadah sejati itu apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Bukan sumber keuntungan. Ibadah sejati itu persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Semuanya sama Tuhan.
Dan ajaran manusia itu akan membuat orang memalingkan telinganya dari kebenaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar menurut kehendaknya untuk memuaskan apa? Telinganya. Saya nggak suka nih firman Tuhan, kok Anas keras banget, saya sukanya yang lembut-lembut, yang manis-manis, enak itu didengar, pulang diberkatin. Keras, tertusuk, nggak enak. Tinggal pilih. Kalian mau memalingkan telinga dari kebenaran atau menerima ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng, mitos. Yang gak heran, di mana ada pendengar dongeng, di situ pasti ada guru-guru palsu. Dan setiap pendengar dongeng itu akan memalingkan, menutup telinganya kepada kebenaran. Nggak suka sama hal-hal yang keras-keras, yang nggak enak, yang apa ya tajam, nggak suka. Sukanya yang gitu-gitu tuh yang enak-enak, sumber keuntungan dan lain sebagainya. Ya, itu namanya engkau membukanya bagi dongeng. Dan kalian perlu tahu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar palsu, pemberita berita baik yang lain, itu mereka semua membuat kebenaran menjadi dihujat. Tahu ya dihujat ya? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran aletheas akan dihujat. Mereka nih, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, mereka nih buat banyak orang ngikut mereka, dan akhirnya apa? Masuk ke pintu yang lebar, jalan yang luas, ujungnya apa? Binasa. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mereka mau menyesatkan banyak orang supaya masuk ke jalan yang lebar, pintu yang lebar, jalan yang luas. Dan mereka mengira itu ujungnya kebahagiaan, kekekalan, enggak, kebinasaan. Sedikit sekali orang yang didapati masuk ke dalam pintu yang sesak dan sempitlah jalan. Sedikit. Mereka pengen ajak bawa semua banyak orang ikut cara hidup mereka yang dikuasai apa? Hawa nafsu. Dan mereka nggak peduli lagi kepada kebenaran. Mereka nggak mengasihi kebenaran. Mereka nggak mengasihi Yesus. Yang mereka cinta apa? Cintakan berkatnya. Nggak cinta tuh sama si sumber atau si pemberi berkatnya. Mereka nggak cinta. Mereka nggak mengasihi kebenaran. Justru mereka menghujat kebenaran. Mereka sukanya hal-hal yang apa nih? Ini dongeng, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita disesatkan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan bicara kepada saya tadi malam. Nah, tuh mantra saktinya. Waspada ya, supaya jangan ada yang disesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kita disesatkan loh. Kalau kita disesatkan, ya udah, ujungnya apa? Binasa. Engkau domba-domba Yesus, engkau sudah dibersihkan oleh firman, engkau sudah tidak beragi. Untuk itu, jangan disesatkan lagi. Jangan sampai kalian terjebak kepada ajaran-ajaran manusia yang isinya cuma dongeng, cuma mutos doang, motivasi dan lain sebagainya. Itu ya, supaya banyak orang masuk ke pintu yang lebar dan luasnya jalan tuh. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah dan pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak poloi orang akan masuk melaluinya. Tuh.
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi sukar dong masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas. Itu kata firman Tuhan. Jadi sedikit sekali dong orang yang diselamatkan. Jelas. Ini kata firman Tuhan. Tinggal engkau pilih. Mau jadi banyak, yang banyak, kategori banyak, atau yang sedikit. Tinggal pilih aja. Kalau engkau mau disesatkan, berarti engkau masuk dalam golongan yang banyak ini, ya udah, ujungnya kebinasaan. Tapi kalau engkau mau setia pada Yesus, mengasihi kebenaran, engkau termasuk golongan orang yang sedikit, dan engkau akan beroleh apa? Kehidupan. Tinggal pilih aja, mau jadi yang banyak atau yang sedikit. Simple kok. Kita melihat lagi di sini ya, perbedaan ajaran manusia dan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu berasal dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, itu ya, nabi-nabi palsu, guru palsu, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar, dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Kalau engkau tahu kehendak Allah, kalau engkau adalah golongan orang-orang yang tahu kehendak Allah, engkau akan tahu ajaran mana yang benar. Ajaran mana yang Tuhan mau kalian pilih. Ajaran manusia itu mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ajaran Yesus tidak mencari hormat, tetapi bagi hormat yang mengutusnya. Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ini kita melihat sekali lagi di sini, ajaran Yesus menyempurnakan. Perhatikan baik-baik teman-teman semua. Kolosian 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di das kontes dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan, teleion. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu apa? Sempurna. Dalam siapa? Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. LAI di sini kedewasaan artiin teleion. Di sini kesempurnaan, ya mau-maunya lah ya, nggak apa-apa, kita setia kepada bahasa asli. Sempurna. Supaya engkau semakin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan manusia. Ajaran manusia maksudnya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran didas kalias oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, aletheia, firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Kristus yang adalah kepala. Ajaran manusia membuat engkau bertumbuh dan mengikuti arus dunia. Ajaran Yesus itu menyempurnakan hidupmu. Supaya apa? Engkau semakin sempurna, serupa dengan Kristus. Ini nasihat dan waspada terhadap pengajaran ya, teman-teman semua. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Ini ingat ya, tadi udah bahas ya, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tadi aku udah jelasin. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-6. Ya, perhatikan 4 ayat ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
respon. Ayat 7, ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini ayat yang ke-8 ya. Perintah Allah engkau enggak lakukan, engkau enggak turuti, tapi engkau melakukan perintah manusia. Ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara, menegakkan ya, bahasa aslinya itu menegakkan, bukan memelihara, menegakkan adat istiadatmu sendiri. 4 ayat ini ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Bandingkan 4 ayat di atas, ini 4 ayat ini dengan ayat ini, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah tidak kontes mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu, semuanya, seluruhnya. Jadi jangan bangga orang Kristen cuma mengasihi Tuhan dengan segenap hati, nggak cukup, teman-teman. Jangan bangga, jangan pede dulu. Sebab perintahnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Itu seluruhnya. Bukan, oh mengasihi Tuhan dengan hati cukup. Jangan bangga. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah manusia. Pertanyaannya adalah, teman-teman semua mau jadi orang yang menerima ajaran Kristus atau ajaran manusia? Ajaran manusia, perintah manusia, ajaran Kristus, perintah Yesus. Kalau engkau mau ikut ajaran manusia, ya udah kebinasaan. Karena engkau mau disesatkan, ujungnya binasa. Masuk ke dalam pintu yang lebar, luasnya jalan. Engkau termasuk dalam golongan yang banyak itu. Tapi kalau engkau mau ngikutin ajaran Kristus, engkau mau mengajarkan ajaran Kristus, engkau mau menerimanya, engkau mengikuti perintah Yesus. Dan ujungnya apa? Kehidupan yang kekal. Engkau termasuk golongan apa? Orang yang sedikit itu. Sedikit yang didapatinya. Sekali lagi, menjadi renungan kita malam hari ini, kalau engkau mau tetap ada perpecahan, ya udah, engkau ikutin aja ajaran manusia. Tapi kalau engkau mau melihat unity, kalau engkau mau melihat persatuan, ada di tengah-tengahmu, engkau harus ikut ajaran Kristus, perintah Yesus. Percayalah, ketika engkau mengikuti ajaran Kristus, perintah Yesus, kalau semua orang sudah menjadi serupa dengan Kristus, sudah meninggalkan manusia lama dia, nggak akan ada lagi tuh yang namanya perselisihan, mementingkan diri sendiri, egois, itu udah nggak ada. Semuanya sudah dibuang, sudah dibersihkan oleh firman kebenaran. Makanya itu tadi dia, ajaran Yesus menyempurnakan. Supaya apa? Membuat semua orang menjadi serupa dengan Kristus. Oke, sampai di situ saja. Ini sudah masuk ya ke slide yang lain. Sekali lagi, teman-teman, itulah indahnya firman Tuhan. Saya hanya bacain ayatnya saja. Firman itu apa ya, kuat. Dia nggak pelin-pelan, nggak pelintat-pelintut. Itulah firman Tuhan. Dan itulah metode yang setiap kali saya gunakan, mungkin Lita belum tahu, metode yang saya gunakan, firman mengartikan firman, kita setia kepada bahasa aslinya. Sehingga kita semakin mengerti firman Tuhan, menjadi terang benderang. Nggak ada lagi yang disembunyikan. Dan saya sama sekali tidak menginjek firman Tuhan dengan hikmat manusia. Semuanya perkataan Tuhan semua. Jadi engkau sudah tidak beragi, engkau sudah dibersihkan oleh firman kebenaran, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dimerdekakan. Buang ragi. Buang segala ragi lama yang ada dalam hidupmu. Engkau sudah menjadi manusia tidak beragi, dan engkau harus mengikuti ajaran Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus menyempurnakan hidupmu supaya engkau menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga engkau menjadi golongan orang yang sedikit yang masuk ke dalam pintu yang sesak dan sempitlah jalan, sehingga engkau mengalami atau mendapatkan kehidupan. Itu saja kesimpulan dari saya pada malam hari ini.
Ada yang ingin menambahkan atau gimana? Stephen Lim, apa yang kamu dapat pada malam hari ini? Halo? Oke, lanjut ke Filbert. Gimana apa yang kamu dapat, Filbert? Mantap kok. Banyak banget sih. Ya udah, apa aja nggak apa-apa. Ya, dari itu kita nggak boleh langsung. Kalau menurut aku ya, kalau yang aku tangkap, jadi itu kita kalau misalnya di dalam suatu gereja ataupun di dalam suatu kelompok itu, kita tuh nggak boleh langsung nangkap sesuatu, langsung apa yang dia kasih itu langsung kita terima gitu. Jadi itu harus kita pikirin dulu, harus kita cari tahu dulu kebenarannya kok. Supaya kita tuh nggak salah, nggak nyasar kemana-mana. Jadi sebelum kita menerima informasi yang diberikan itu, ada baiknya kita mencari tahu dulu. Ini sebenarnya benar nggak sih informasinya? Kalau misalnya salah ya lebih bagus kalau kita ngasih tahu juga ke dia supaya dia nanti juga bisa sadar juga. Jadi nggak keterusan kayak begitu. Kamu berani ngasih tahu pendetanya? Enggak sih kok mungkin kan, tapi nggak pasti kan kita di hidup kayak gini kan pasti nggak selalu pendeta kok yang kayak gitu. Karena pasti banyak orang juga yang kayak gitu. Betul. Ya, makanya kalau misalnya mungkin seumuran kita ataupun masih di bawah kita udah bisa ngomong kayak gitu, tapi kita cari tahu ternyata infonya kagak valid, kenapa kita nggak coba bantu dia aja supaya dia nggak kayak gitu terus. Jadi kamu udah tahu ya, bedain mana firman kebenaran yang murni, mana yang injek hasil hikmat manusia. Iya. Itulah gunanya kenapa Koko ajak kamu di sini, bukan sekali lagi untuk Kones mah pasti bener. Enggak, kamu gak usah percaya sama saya. Muka saya mah hilangin dulu dah. Kamu percaya sama firman aja. Itu yang Koko mau. Supaya firman itu tidak menyesatkan hidupmu, tetapi firman itu mengubah hidupmu. Itu yang paling penting. Mau siapa yang ngomong, kayak terserah. Nggak usah lihat wajah saya bisa salah. Saya masih manusia biasa, tapi engkau harus lihat firman. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau memang ada firman yang salah, koreksi aja, nggak apa-apa. Kritik aja. Kita uji tapi pakai firman, pakai dasar ya. Jangan asal ngomong. Gitu. Jadi banyak orang itu ngomong tanpa dasar jadinya. Kalau kita balikin, kita tantang. Misal, contoh ya, ikut Yesus diberkatin. Ya udah, ayatnya mana Pak? Tantang aja balik. Dasarnya mana Pak? Padahal Yesus bilang apa? Ada orang kaya datang sama dia loh. Kalau engkau mau hidup kekal, mau ikut aku, ya udah, jual aja semua milikmu. Orang Yesus nggak butuh kekayaan loh. Gimana? Kalau engkau mau ikut aku, jual segala milikmu, bagiin sama orang miskin, baru ikut aku. Nah loh, itu kayak gitu gimana jadinya? Kan kebalikannya. Ya, sekali lagi, waspada, hati-hati. Firman Tuhan udah kasih tahu. Waspada, berjaga-jagalah. Itu udah warning banget buat kita semua. Khususnya domba-domba Yesus yang sudah dibersihkan, yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Hati-hati. Jangan terjebak. Oke? Ko Ferdinand, ada yang ingin ditambahkan? Iya jelas enggak dong kok. Iya jelas enggak dong kok. Maksudnya gimana? Kan udah Koko inin semua. Oh ya sudah, oke. Lita gimana untuk jiwa baru? Gimana Lita? Sangat luar biasa. Gimana sangat luar biasa gimana? Jawaban Lita tuh cuma 2, sangat luar biasa dan saat diberkati. Iya. Iya. Ya itulah diwakilin sama Renhat. Gimana? Sekali lagi Lita, kamu yang baru. Makasih ya. Inilah firman Tuhan yang murni. Ya begitulah firman Tuhan apa adanya, bahasa asli. Bukan buat gaya-gayaan, tapi kita setia kepada bahasa asli. Sebab LAI suka, bukannya saya merasa sombong, enggak. Kadang kurang tepat menerjemahkannya. Gitu. Dan apalagi kalau, ya sekali lagi saya bukan meledek, kalau ada hamba Tuhan yang comot ayat cuma 1, 2, terus ayatnya diartiin menurut pikirannya sendiri, jadi aneh loh sekarang jadi. Tuhan nggak ngomong gitu.
Contoh ini ya. Saya comot satu ayat nih. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik akan diukurkan kepadamu sampai tumpah ribaanmu. Apa yang kau beri, apa yang kau tabur, akan itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur, kau kasih uang kepada Tuhan, itu yang akan kamu dapat berkatnya. Firman ngomong begitu nggak? Apa dasarnya? Harus bisa dijelaskan dong. Kalau nggak bisa dijelasin, namanya comot-comot ayat, cuap-cuap. Engkau mengatasnamakan firman. Tapi yang kau katakan itu firman kebenaran yang lain. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Yang nggak heran, banyak orang jadi salah pemikirannya tentang Tuhan. Yang nggak heran. Gimana Lita? Itu aja jawaban kamu? Cuman luar biasa doang? Iya. Jadi gimana? Firman Tuhannya sama atau beda? Sorry ya, di sini firman Tuhannya tajam. Sama. Tajam banget. Oh iya, santuy. Karena saya ngomong apa adanya. Makasih loh. Iya. Ya, saya sih berharap kamu bisa ikut terus. Sekali lagi bukan untuk saya minta dukungan, coblos pemilu, bukan. Supaya kamu tersadarkan sudah betapa banyak racun Akan yang selalu itu keusahakan untuk ikut. Oke, betapa banyak racun yang sudah kamu minum dalam hidupmu sehingga engkau masih belum benar mikirnya tentang Tuhan. Tentang firman Tuhan maksudnya. Itu aja sih dari saya.